Imam lupa kunut, makmum lemes banget. Subhanallah, subhanallah. Lah imam lagi banyak pikiran. Dia udah sujud, udah terjun mau sujud, sampai balik lagi. Lah iya gue lupa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Rusak semua jamaah. Ya ta'ala niyatil futu wal munu wal usul salahil jasadi wal ruh ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa azwajihi wa zurriyati wa ahli baiti wa ansari wa sari summa ila ruhi al musannif hazal kitab al imam Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali al Malibari annahu taghasyahu bir rahmati wal maghfirah. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian kita masih di bab fadlis salatil maktubah, bab keutamaan salat fardu. Halaman sebelumnya Pak Haji, yang PDF satu lagi, yang anna Nabi sallallahu alaihi wasallam paling bawah, terus up, ada baris kedua paling bawah. Baris kedua paling bawah itu enak ya begini ya, pakai layar ya. Baru nih saya ngajar begini nih. Asik. Ya. Ada baris kedua paling bawah, kharaja zaman asyita. Turunin lagi. Wah, bisa gede ternyata. Iya. Wa Ahmad an Abi Dzar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baris kedua dari bawah. Wa Ahmad an Abi Dzar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang ini nih. Iya, udah benar Pak Haji. Saya mau nunjukin aja. Wa Ahmad an Abi Dzar. Ini Pak, baru sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad an Abi Dzarrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Dzar. Ada seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat yang pemberani Pak. Masuk Islam lewat kota Mekah, kemudian dia langsung bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ketemu Abi Dzar bilang, "Ya Rasul, saya besok akan membawa orang-orang yang akan masuk Islam." Setelah itu dibaiat nama Nabi, bersyahadat. Kemudian Abi Dzar ini langsung ngomong di depan Ka'bah. Orang Quraisy banyak, orang-orang non-muslim banyak. Dia bilang, saya ini telah bersyahadat. Oh, habis dipukulin pada saat itu Pak, Abi Dzar Al-Ghifari.
Ya. Langsung Nabi nyamperin Abi Dzar, ya Abi Dzar, kalau kau sudah berislam, kalau kau sudah bersyahadat, ya, tinggalkan tempat ini, kemudian berdakwahlah di negerimu. Nama kotanya Al-Ghifar, maka terkenal dengan nama Abi Dzar Al-Ghifari. Kharaja manisyita, kharaja zamanasyita. Satu ketika Nabi SAW keluar di waktu musim dingin, zamanasyita. Nabi keluar di waktu musim dingin. Wal waraku yatahaffat fa akhadha bi usnaini min syajaratin. Dan Nabi kemudian mengambil daun-daun dari pohon yang berterbangan. Jadi kalau musim dingin itu Pak, musim dingin tuh daun-daun banyak yang terbang. Kalau kita musim dingin ada gak ya? Hah? Kita mah udah jam 3 aja gerah kita ya. Bangun mendusin AC mati, bangun mendusin kipas angin mati, jam 3 gerah kita. Tapi Nabi itu di Arab itu kalau lagi dingin-dingin Pak, makanya ada umroh musim dingin. Desember, Januari itu umroh musim dingin. Dingin sekali, luar biasa. Bahkan suhunya bisa 5 derajat, bisa 10 derajat tuh, saking dinginnya luar biasa. Waktu itu kita lagi dingin Pak Haji ya, ke sana ya. Oh, lagi dingin luar biasa Pak. Sampai pakai jaket, pakai selimut, wah, nggak bisa kita nahan dinginnya. Nah, di Mekah begitu. Maka satu ketika Nabi, ketika musim dingin, kharaja zaman asyita. Nabi keluar ketika musim dingin. Wal waraqa yatahaffat fa akhadha bi asnaini bi ghusnaini. Kemudian Nabi lihat pohon-pohon yang daunnya pada terbang. Terbang tuh daun. Kalau kita angin di sini. Bi ghusnaini min syajaratin. Lalu Nabi mengambil ranting dari sebuah pohon. Diambil Nabi ranting dari sebuah pohon. Qala faja'ala dzalika yatahaffat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerbangkan daun-daunnya. Musim dingin, Nabi keluar, Nabi ambil ranting, kemudian Nabi terbangin tuh daun-daunnya. Tuh. Itu Nabi punya isyarat kalau gitu, Pak. Kalau kita punya isyarat. Makanya kita harus ngerti kadang-kadang bahasa isyarat, Pak. Ngerti bahasa isyarat. Mau kemana Pak? Sono, gitu. Kalau ditunjuk, mana Pak? Sono, gitu. Ya, kita harus paham tuh bahasa isyarat. Kalau bini ngasih isyarat, kita kudu paham Pak. Pak, oh beli cincin. Pak, oh maksudnya suruh beli cincin. Kita harus ngerti bahasa isyarat. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan kadang-kadang. Ya, kita harus pakai isyarat. Pakai isyarat. Sholat kadang-kadang ada isyarahnya. Pakai isyarat. Imam salah, subhanallah. Kalau imam salah dalam sunnah, tuh jangan dibenerin. Imam lupa kunut, makmum lemes banget. Subhanallah, subhanallah. Lah imam lagi banyak pikiran. Dia udah sujud, udah terjun mau sujud, sampai balik lagi. Lah iya gue lupa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Rusak semua jamaah. Sama kayak sholat Idul Fitri. Oh, sholat Idul Fitri kan jarang-jarang ya kita sholat Id. Sholat Idul Adha jarang-jarang. Sholat Idul Fitri jarang-jarang. Itu kadang-kadang MC udah ngingetin tuh. MC udah ngingetin. Atau imam ngingetin. Saya kalau jadi imam suka ngingetin kalau Idul Fitri, Idul Adha. Saya bilang, jamaah, kita sholat Idul Fitri nih, Idul Adha jarang-jarang. Jarang-jarang. Kayak sholat gerhana tuh jarang-jarang. Sholat jenazah juga bisa jarang-jarang Pak, kalau jarang yang meninggal. Kalau dulu, kalau itu udah hafal tuh kita sholat jenazah. Kalau lagi COVID tuh hafal tuh, tiap hari sholat jenazah. Tapi kalau lagi jarang, tahlilan jarang, ya kan? Itu kalau yang ibadah jarang-jarang itu harus diingetin. Sholat gerhana itu dia harus diingetin tata cara sholat gerhana. Iktidal, bangkit lagi, baca Fatihah lagi, ruku, iktidal lagi baru sujud.
Begitu sama rakaat kedua. Idul Adha, Idul Fitri juga begitu. Ya. Jadi imam ini kadang-kadang harus ngerti isyarat makmum. Makanya kalau bisa imam jangan yang lagi banyak pikiran dah. Iya. Motor 2 bulan belum bayar jadi imam, berantakan Pak, serius. Kalau jadi imam jangan banyak pikiran. Kalau lagi banyak pikiran serahin yang lain. Atau tanya sampingnya, Pak Edo lagi banyak pikiran gak? Kalau lagi nggak banyak pikiran jadi imam dah. Karena kalau jadi imam tuh butuh konsentrasi. Makanya kadang-kadang imam rawatib itu dibayar. Imam rawatib itu khusus. Karena memang dia kerjaannya jadi imam. Nggak mikirin yang lain. Kalau kita kan mikirin kerjaan, mikirin bini di rumah, mikirin anak, belum beli buku LKS ya kan. Tapi kalau imam tuh memang dia imam. Jadi kalau imam ada yang salah di dalam sunnah, ini makanya di sini kita perlu belajar Pak. Ketika imam salah di dalam sunnah, makmum nggak usah benerin Pak, nggak usah benerin, nggak usah benerin. Kata imam, ntar kita habis takbiratul ihram, takbir 7 kali, Allahu Akbar. Di sela-sela takbir baca tasbih, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Imamnya lupa Pak. Biasanya lupa itu di rakaat kedua, bukan rakaat pertama. Rakaat pertama dia ingat, Allahu Akbar. Oh iya, gue lagi sembahyang id nih, Allahu Akbar. Sampai 8 kali. 7-nya takbir sunnah, 1-nya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ingat, lulus rakaat pertama. Rakaat kedua bangkit, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Salah gak? Salah gak Pak? Salah. Imam salah. Makmum jangan benerin. Subhanallah, Alhamdulillahirabbil alamin, Subhanallah, Ar-Rahmanir-Rahim, Subhanallah. Nih imam bingung nih Pak. Udah pasti tuh keder tuh. Iya, udah pasti galau tuh begitu tuh. Saya ngalamin tuh. Terusin aja. Terusin. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu nggak boleh benerin, ya. Subhanallah, subhanallah, jangan dibenerin. Kalau imam salah perkara yang sunnah, biarkan lanjut. Lanjut. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Rakaat kedua imam langsung berdiri, Allahu Akbar. Rakaat kedua imam diri aja, Allahu Akbar. Rakaat kedua nih imam berdiri. Lupa tasyahud awal, udah rakaat ketiga. Ini makmum jangan pakai subhanallah. Kalau udah sedakep begini, makmum subhanallah, imamnya keder, lupa, kurang ilmu, imam duduk baik lagi, Allahu Akbar. Salah, jadi rusak jamaahnya. Kenapa rusak? Karena mengedepankan yang sunnah, merusak yang wajib. Udah rakaat ketiga, kecuali tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir sholat 4 rakaat, dia mau diri lagi, baru makmum negor, Subhanallah. Kata imam, salah apa ya? Subhanallah. Salah apa ya gue ya? Ya, ternyata dia rakaat kelima. Padahal udah terakhir. Makmum boleh negor. Tapi yang negor jangan semuanya. Yang negor jangan semua. Ini kan di kita yang negor semuanya. Ini tatanan demokrasi begini Pak. Tatanan kalau kita punya pemimpin begitu. Kalau pemimpin salah, yang negor jangan semua. Pak Haji Husen salah, yang negor jangan semua. Harus ada yang di belakang Pak Haji yang negor. Siapa yang di belakang Pak Haji? Orang yang paham. Paham ilmunya, paham psikologisnya, paham Pak Haji lagi enak. Pak Haji, kemarin salah. Salah ya? Iya. Dia tahu kondisi imam lagi salah.
maka dibilangin sama yang belakangnya subhanallah. Maka orang yang di belakang imam harus faqih. Ntar ada tuh syarat jadi imam. Syarat jadi imam ada. Bukan cuman tua. Ini kadang-kadang kita imam yang tua, lu dah yang tuaan gitu kadang-kadang. Lu dah yang tuaan jadi imam. Wah, jangan, lu yang tuaan. Lu dah yang duluan tinggal di sini. Nanti ada syarat jadi imam, ketemu nih. Belajar kitab Irsyadul Ibadah ketemu. Syarat-syarat jadi imam, ketemu tuh Pak. Jadi kalau salah imamnya dalam perkaraan sunnah, jangan dikasih isyarat buat ngebenerin. Kalau sunnah. Kalau wajib, benerin. Aturan 4 rakaat tahiyat dia diri lagi. Kita bilang subhanallah. Tapi yang benerin jangan semua. Ini kan kadang-kadang sholat Idul Fitri sama Idul Adha semuanya benerin Pak. Iya, karena kan gak semuanya ngaji. Semuanya gak tahu. Iya gak? Iya. Kadang-kadang dulu sholat Idul Fitri bisa jadi ribut Pak. Iya. Karena tetangganya nggak pernah ke masjid, ke musola, dia tanya, Bapak orang Islam Pak? Islam dong. Kok nggak pernah ke masjid Pak, ke musola? Kok Idul Fitri doang? Gue Islam. Begitu jadi ribut Pak. Ya, makanya minimal Jumat ke masjid ya Pak. Kalau nggak Jumat, Sabtu Minggu udah lagi libur ke masjid. Takut ntar jadi ribut sama tetangga kita. Bapak orang Islam Pak? Islam Pak. Kok nggak pernah ke masjid? Saya ketemu Bapak karang doang Idul Fitri. Ya Allah, tabarakallah ya. Maka minimal ke masjid dah ya. Ke musola ya seminggu sekali Pak. Ya, kalau Bapak libur ke masjid, ke musola seminggu sekali, minimal seminggu sekali. Ya. Kita tahu Bapak sholat fardu pasti nggak pernah ditinggal. Sholat berjamaah di kantor nggak pernah ditinggal. Nih untuk buktiin identitas di masyarakat, kita orang muslim datang ke masjid. Seminggu sekali dah lagi libur, ya gak? Sabtu libur datang, Minggu libur datang, Ahad pagi libur datang, Jumat libur datang, ya datang, ya. Jangan sampai ribut tuh di masjid. Waktu itu begitu. Bapak orang Islam, Islam lah. Emang apa? Kok saya jarang lihat Bapak di masjid begitu, saudara? Ya, makanya ini harus tahu kita Pak. Kalau yang sunnah jangan dibenerin semua. Ini semuanya benerin, subhanallah, main Idul Fitri begitu Pak. Idul Fitri semuanya benerin sampai imam galau. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia iya gue lupa takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi rusak jamaah. Jadi rusak. Bukan perkara imam salahnya, perkara jadi rusak jamaahnya karena sebagian tidak tahu ilmunya. Makanya besok kalau perkara sunnah antebin bae biarin imam salah. Lupa kunut. Allahu Akbar, langsung sujud. Biasa di baitu salam kunut, ini lupa langsung sujud. Biarin baik. Harus sujud sahwi Ustadz. Sujud sahwi hukumnya sunnah muakkad. Dia lupa sujud sahwi, sholatnya salam langsung. Nggak ngapa-ngapa, nggak jadi hukum, nggak sujud sahwi, sholatnya sah. Yang penting makmum jangan berisik. Makmum berisik banget. Ya kagak kunut, subhanallah. Habis gitu makai ngomong, imam kagak pakai kunut, aliran baru. Dia lupa Pak. Dia lupa, biarin aja, antebin aja, ya. Besok pasti dia pakai kunut karena dia lagi lupa. Kalau imamnya sujud sahwi, kita sujud sahwi semuanya. Kalau imamnya sujud tilawah, kita sujud tilawah semua. Imam baca ayat sajadah, dia sujud, kita sujud. Ada kan ayat sajadah? Ada kan? Ayat sajadah adalah ayat di mana kita harus sujud. Kalau dengar ayat sajadah kata Nabi itu setan-setan pada takut Pak, pada kabur. Maka kita disunahkan buat sujud ketika dengar ayat sajadah. Wasjud waqtarib, langsung sujud. Allahu Akbar. Kata makmum, wah imam aliran baru nih. Habis baca surat langsung sujud. Harusnya ruku. Ternyata makmum nggak tahu al-alaq ayat terakhir. Wasjud waqtarib adalah bagian dari ayat sajadah. Habis sujud
sajada lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati. Imam diri lagi, Allahu Akbar. Baru itidal, Allahu Akbar. Oh bener, Baitus Salam ajaran baru. Makanya agar tidak menimbulkan fitnah, kalau mau sujud tilawah, imamnya hafal Quran, jago baca Quran, tahu letak sujud tilawah, umumin dulu sama makmum, Pak. Makmum, entar saya rokaat kedua mau baca ayat sajadah, suratnya Al-Alaq. Ntar saya sujud, ikut sujud ya. Habis itu berdiri, kita lanjutin lagi. Itu begitu. Makmumnya kagak pada tahu. Sabtu yang ngaji dikit, imam sujud, makmum kagak mau sujud. Kagak, aliran baru, nggak boleh. Sujud, Pak. Sujud. Maka ikuti apa yang menjadi perbuatan imam selama imam benar. Selama imam benar, ikutin. Kalau imam salah, tegur. Siapa yang negor? Yang ada di belakang imam. Yang belakang imam gak paham imam salah, yang ada sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam gak ngerti, sebelah kiri imam. Sebelah kiri imam gak ngerti, salah satu harus ngerti, Pak. Harus ngerti. Makanya harus belajar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu perkara sunnah. Ada isyarat-isyarat dalam sholat saja yang harus kita tahu, ya, harus kita tahu. Kalau perempuan nggak pakai subhanallah, dia nggak boleh subhanallah, dia tepuk tangan, tuh sekali. Tapi kalau imam salah, ini harus belajar nih ibu-ibu juga, Pak. Ibu-ibu harus belajar. Ketika makmum perempuan salah, ini nepoknya jangan begini, ya, begini. Wah, berarti saya salah. Kalau perempuan jadi imam. Atau makmum kita perempuan, istri kita salah. Aturan rokaat kedua subuh, udah tayat akhir, kita diri lagi baik. Karena biasa ngimamin di masjid maghrib, ini ngimamin bini, ya. Makanya kalau ngimamin bini itu sering ngimamin bini, Pak, di rumah. Walaupun kita sering berjamaah, didik istri juga buat sholat berjamaah di rumah. Mah, sholat berjamaah ya sama saya, ntar pulang kerja tungguin, jangan sholat dulu, ntar sholat isya bareng papa di rumah jam 10. Enak gak kira-kira, Pak, sama bini sholat isya jam 10 malam? Enak, Pak. Makanya saya ajarin ibu-ibu tuh, bu, kalau nggak punya beras, nggak punya duit, boleh doa di depan suami. Doanya rada kencengan. Suaminya imam, ya Allah, beras tinggal seleter, boleh, tapi rada kencengan. Ntar lakinya amin. Ya Allah, anak-anak masuk sekolah, daftar ulang, biayanya banyak, boleh doa sama Allah pakai bahasa Indonesia. Bini kita boleh, tapi rada kencengan dikit depan suami. Ya Allah, laki males banget kerjaannya. Ya Allah, biar rajin ngapa, beras tinggal seleter, ya. Itu luar biasa sahdu, Pak. Kayak didik tuh. Kalau istri berjamaah di rumah, kalau salah kita orang laki, makmumnya istri atau anak kita perempuan, dia jangan subhanallah, dia pakai tepukan tangan. Prok. Ini ibu-ibu harus diajarin, Pak. Diajarin. Ya, jangan diajarin, harus diajarin. Ya, jangan sampai setelah kita salah, kita bilang, tadi kayaknya sholat isya 5 rakaat ya, begitu. Waduh, udah kelar baru ngomong. Ya, maka inilah fungsinya makmum. Inilah fungsi isyarat dalam sholat. Kalau imam salah, makmum benerin. Kalau imam ngelamun, makmumnya mendusin. Jangan sampai imam ngelamun, makmum ngelamun, berantakan, Pak. Imam ngelamun, makmum ngelamun, kacau. Jadi ketika musim dingin, Nabi keluar tuh. Nabi bilang, nih, lihat. Ya Abi Zar, kata Nabi, fakultu labbaika ya Rasulullah. Balik ke halaman selanjutnya. Fakultu labbaika ya Rasulullah. Ya Rasul, ada apa? Kata Nabi, faqala innal abdal muslim. Gitu ya. Innal abdal muslim. Geser, Pak. Geser. Sebelah kanan. Sebelah kanannya. Atas berarti di atas dia.
Innal abdal muslim, kata Nabi, jika seorang muslim la yusalli salata yuridu biha wajah Allah, jika seorang muslim, kata baginda Nabi, yang dia salat biwajh Allah, hanya mengharap ridho Allah, fatahafat anhu zunubah, maka orang itu akan berterbangan dosanya, kata Nabi, kama tahafat hadal warak an hadhihi syajarah, sebagaimana daun ini terbang, kata baginda Nabi. Kata Nabi begitu, Pak. Siapa orang yang salat, innal abdal muslim la yusalli salah, siapa orang muslim yang salat biha wajhallah, dia hanya mengharapkan ridho Allah, fatahafat anhu zunubah, maka Allah akan menghapus semua dosanya, kama tahafat hadal warak an hadhihi syajarah, sebagaimana daun ini berterbangan. Tuh isyarat Nabi, dihapus dosanya, Pak, karena daunnya terbang. Ini kayak begini nih, kata Nabi nih, kalau orang muslim sholat ikhlas karena Allah, maka berterbangan kayak begini tuh daun. Tuh Nabi punya isyarat begitu, Pak. Nabi tuh Masya Allah, kalau ngasih isyarat, maka dalam hadis saya temukan nih, kata baginda Rasul, innallaha ta'ala amarani, sesungguhnya Allah memerintahkan saya bimudaratin nas, berbuat baik kepada seluruh manusia, kama amarani biiqamatil faraid, sebagaimana Allah itu berlemah lembut, berkasih sayang ketika memerintahkanku di dalam hal yang fardu. Tuh, Nabi sayang, Pak. Contoh begini, Nabi itu kasih isyarat. Aisyah tuh pernah ngejemur air, Pak. Jadi ada air yang dijemur dalam apa kata kita sekarang, dalam bak, dalam ember, tapi langsung kejemur dalam matahari. Langsung kejemur matahari, langsung ke air itu. Nabi bilang kepada Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Luar biasa. Nabi mau ngasih isyarat, manggilnya bagus banget. Kayak tadi, ya Abazar, labbaika ya Rasulullah. Ya, Nabi tuh kalau punya panggilan tuh bagus-bagus, Pak. Termasuk sama bininya, Humairah, kata Nabi, la taf'ali fa innahu yurisul baras. Wahai Humairah, wahai Aisyah yang pipinya kemerah-merahan, la taf'ali fa innahu yurisul baras. Jangan lakukan ini. Jangan jemur air di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena fa innahu yurisul baras, karena dapat menyebabkan penyakit kulit, kata Nabi. Geser airnya. Jangan langsung digeser. Jangan langsung dijemur dalam matahari. Kasih isyarat Nabi. Maka kalau manggil istri yang bagus-bagus, Pak. Ya. Nabi itu manggil istri ya Humairah, Khadijatul Kubra. Nabi itu manggil istri yang bagus-bagus. Manggil sahabat yang bagus-bagus. Ya. Kita ya Allah manggil istri luar biasa. Kadang-kadang tem sini tem gitu. Bininya hitam. Tem sini tem gitu. Aduh, bininya pesek. Sek sini sek. Waduh ya Allah, tabarakallah. Ya, jauh deh, Pak. Jauh kita. Makanya ketika kita sholat, kata Nabi, biha wajh Allah. Makanya kalau sholat kita pakai lafaz, usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ujungnya lillahi ta'ala. Apa makna lillah? Biha wajh Allah, hanya mengharap ridho Allah. Sholat Allahu Akbar, nggak ada yang lain ya Allah, ridhomu yang kucari, insyaallah. Apalagi sholat juga kemarin santunan yatim juga, oh luar biasa, Pak, hebat, Pak. Ya, kemarin saya lihat tuh, Masya Allah, posting status teman-teman musola Baitus Salam yang membawa yatim. Berapa orang, Baji? 24. 64. Allahu Akbar. Orang-orang baru rapat santunan yatim, ini udah nyantunin yatim, hebat. Baitus Salam gak ada dua emang. Orang-orang baru rapat nyantunin yatim 10 Muharram, ini udah disantunin.
1 Muharram udah disantumin. Masya Allah. Maka hebatnya bulan Muharram, ada tanggal 10 Asyura. Besok 10 Asyura jatuhnya hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Kalau kita mau puasa, iringin sama hari sebelumnya. Berarti Kamis, Jumat. Kamis, Jumat. Kamis, Jumat. Atau Kamis lagi nggak bisa puasa, Jumat, Sabtu. Kita iringi hari Jumat itu dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Karena Nabi juga melihat orang Yahudi itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu banyak yang puasa. Kenapa kalian berpuasa? Saya memuliakan hari Asyura, kata orang Yahudi. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, saya lebih berhak dari hari Asyura itu, kata Nabi. Nabi lebih berhak, kita lebih berhak. Maka kata Nabi, selisihilah kebiasaan orang Yahudi di hari Asyura dengan kebiasaan kita. Kalau orang Yahudi hanya puasa tanggal 10 Muharram, maka kamu puasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram. Luar biasa. Ya. So, insya Allah hari Kamis kita puasa. Ya. Makanya kemarin luar biasa. Sholat juga dijaga, santunin yatim juga. Karena ada orang yang mendustakan agama, kata Nabi. Siapa yang mendustakan agama? Fawailul lil musallin. Dia orang-orang yang melalaikan sholat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka adalah orang-orang yang menolak orang miskin. Mereka orang yang menghardik anak yatim. Disebut, Pak, kalau agamanya bohong, kata Nabi, kata Allah, maka kau menghardik anak yatim. Nggak peduli dia sama anak yatim. Saya setahun sekali doang, Pak, bisanya. Lakukan setahun sekali. Saya bisanya 10 Muharram doang, Pak. Lakukan 10 Muharram. Saya bisanya tiap hari Jumat, Pak. Lakukan. Sayang, Pak, kalau ada anak yatim, sayang. Maka Nabi kalau ngajarin nyantunin anak yatim, kata Nabi, usap kepalanya. Kemarin diusap gak kepalanya Pak Haji? Usap ya? Pala. Hah? Emaknya? Oh enggak. Yatimnya. Ya, yang mau gede. Ya. Jangan manja diusap palanya. Yatimnya diusap. Bagaimana cara ngusap yatim? Nih Nabi nih ngajarin. Imsah ra'sal yatim hakaza. Kalau ngusap pala anak yatim, hakaza. Begini caranya. Ila muqaddami ra'sihi. Sampai ke depan. Dari belakang sampai ke depan. Di Nurul Ulum kemarin udah saya jelasin tuh. Cara ngusap yatim. Kalau yatim dari belakang ke depan. Nih Pak. Gini Pak Haji. Besok kalau kemarin nggak dari belakang ke depan, ulang lagi santunannya. Ulang lagi. Ya, nggak apa-apa, maksudnya satu pala rambut anak yatim tuh punya 10 syafaat, Pak. Satu rambut. Ya. Kata Nabi, hakaza ila muqaddami ra'si. Dari belakang sampai depan. Set, langsung masuk ke kantong. Set. Gitu. Jadi begitu. Kalau dia bawa duit, makanya jangan ngusap doang. Wamsah ra'sal yatim wa at'imhu min ta'amik. Kasih makan, usap pala. Usap pala, kasih makan. Saya nggak bawa makanan Pak Ustadz, kasih duitnya. Set, langsung masukin kantong. Kan cakep tuh ajaran Nabi. Ya kan? Atau set, ini duitnya. Oh cakep tuh. Dari belakang Pak. Ini kalau yatim, dari belakang ke depan. Set, gitu tuh. Sampai ngusapnya tuh diajarin. Bukan diunyeng-unyeng. Kita mah diunyeng-unyeng ngusap. Ini. Wah elah. Walaupun rambutnya botak. Walaupun yatim rambutnya botak. Kayak tahalul deh. Tahalul walaupun botak, gunting harus nempel. Tak, tak, tak. Harus nempel. Sama. Yatim biar botak, ambil fadilah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari belakang ke depan. Set. Gitu. Itu yatim. Yatim. Ngusap yatim dari belakang ke depan. Amplopnya masukin situ. Set. Ya. Ntar saya mah jangan pakai diusap Pak Haji. Masukin amplop hari jangan pakai diusap. Saya bawa kantong banyak nih 3. Tuh dari mana aja boleh. Dari mana boleh nih, dari kanan boleh. Jangan pakai usap boleh, jangan. Ya, dari belakang ke depan itu kalau yatim. Kemudian wamallahu abun. Kemudian ngusap kepala masih ada bapaknya, hakaza, begini kata Nabi. Ilamu akhiri ra'sihi, dari depan ke belakang. Itu ngusap pala aja kudu ada adabnya. Kudu tahu caranya.
Orang kalau ngerti ilmunya, entar ngusap dari belakang ke depan, itu masih punya bapak, diomelin Pak. Dia ini masih punya bapak Pak, kenapa ngusapnya dari belakang ke depan? Kalau masih punya bapak, jangan diusap dari depan, dari belakang ke depan, usap dari depan ke belakang. Misalnya, karena yatimnya tidak hadir, maka akan diwakili oleh Pak RT. Begitu. Ya kan, RT-nya masih punya bapak, usap palanya. Dari depan ke belakang. Kalau RT kan udah gede ya. Maksudnya anak. Kita sering ngusap pala anak. Ngusap pala anak kita, anak ponakan, anaknya orang lain kita usap. Kalau dia masih punya bapak, dari depan ke belakang. Pinter. Ya, pinter, soleh, dari depan ke belakang. Ya. Tapi kalau dia udah nggak punya bapak, kata Nabi, hakaza, begini. Ila muqaddama ra'si, dari belakang ke depan. Tuh, ada caranya begitu. Gitu, Pak Haji. Kemarin salah ya ngusapnya? Iya. Kalau pakai peci, lepas dulu pecinya. Set, maaf ya Dek. Set, ya, ngambil kemuliaan. Berapa banyak donatur yang sudah nyumbang? Diwakilin ngusapnya sama Pak Haji. Set, dapat pahala semua donatur. Walaupun nggak ikut, dapat pahalanya. Karena Nabi begitu Pak, sayang benar sama yatim. Sayang. Maka jangan hanya 10 Muharram. Jangan hanya 10 Muharram. Tadi dibacain sama MC. Ada infak yatim, tuh keluarin infak yatim. Karena Nabi itu pernah terhambat jalannya ketika sholat Id, ketika ngelihat yatim Pak. Karena lebaran Id itu kadang-kadang yang lebaran cuman anak yang punya bapak. Yang nggak punya bapak nggak lebaran tuh. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Id. Ketika Nabi keluar salat Id, li ajli salatil Id, Nabi keluar mau salat Id. Fara'as sibyana yal'abun. Nabi lihat anak-anak lagi pada main. Lagi pada girang gitu. Ternyata yang pada girang mau Id itu bukan zaman sekarang doang Pak. Anak-anak tuh pada girang. Zaman dulu Nabi udah pada girang anak-anak. Kalau udah dengar Allahu Akbar, Allah, itu pada girang sama. Ketika Nabi li ajli salatil Id, para as-sibyana yal'abun. Nabi lihat anak-anak itu lagi pada berterbaran, lagi pada girang gitu. Ya, lagi pada girang. Jadi ada yang sibyan, ada mumayyiz, ada balik. Sibyan tuh yang nggak ngerti apa-apa Pak. Kalau mumayyiz dia udah ngerti. Apa contohnya? Kalau kita bilang, jangan berisik. Mau sholat Jumat nih, Bapak masuk masjid, belum mulai khotib, ada anak kecil, dia diem aja. Itu namanya mumayyiz. Dia udah paham. Ditaruhnya gelas di sini, kita taruh gelas di sini. Anak yang mumayyiz dia udah tahu. Kalau dia lewat tuh kesenggol gelas, dipindahin sama dia. Oh, berarti anak kita udah mumayyiz. Udah paham. Yang boleh dibawa ke masjid, yang boleh dibawa ke musola, yang mumayyiz. Satu. Kedua, yang boleh dibawa ke musola ke masjid, yang wudunya sudah benar. Ketiga, yang boleh dibawa ke musola ke masjid, wabil khusus yang sudah khitan. Tiga, mumayyiz, sudah khitan, wudunya benar. Kalau sibyan itu sobi, itu anak yang belum ngerti apa-apa. Bawa masjid, dia bilang, ya, itu masih sibyan, masih sobi, ya. Dia bilang, sini deh. Oh, dia nggak ngerti. Gelas diterjak, saya pernah jadi imam Pak, Ini mau kuliah subuh begini, ada orang bawa sobi, bawa anak kecil, ya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Taruh, sholat sini ya, samping bapak, umur 3 tahun, namanya 3 tahun. Imam pakai mic begini nih kayak tadi, ya kan? Di bawahnya ada mic juga. Dia lari Pak, muterin barisan. Dari belakang maju ke depan. Tes. Halo. Wah. Sobi.
Itu sobi, belum mumayyiz. Dia nggak tahu. Tuh orang lagi sholat, tuh orang lagi husu. Kalau mumayyiz dia tahu. Sholat ya nak, sini samping bapak. Dia diam aja. Nah itu udah mumayyiz anak. 5 tahun, 6 tahun itu udah mumayyiz. Kalau 3 tahun, diam ya nak. Wah dia cawok, ngacir. Soalnya. Tes, halo. Wah di depan pak. Rusak kita sholat pak. Iya. Kita mau tarik, gimana? Ayo biarin. Bapaknya udah bener dari belakang. Karena yang dibawa sobi, anak yang belum ngerti apa-apa, dia keliling. Itu sobi. Kalau mumayyiz, dia udah ngerti. Satu ketika Nabi keluar rumah mau sholat id, para asibyan yang Nabi temui ini sobi, sibyan, anak yang belum ngerti apa-apa. Tapi Nabi lihat, yal'abun, dia lagi pada main. Tapi wawajada sobiyan waqifan yabki. Tapi Nabi lihat ada satu anak kecil yang sebaya umur 4 tahun lagi diam, waqifan yabki, dia nangis. Yang lain pada main, dia nangis. Faqala lahun Nabi nyamperin anak kecil itu. Kata Nabi, ma yubkika ayyuhas sobi. Kenapa kamu nangis nak? Yang lain pada main. Apa kata anak itu? Wa huwa lam ya'rif annahun nabi. Anak itu nggak tahu bahwa yang nanya itu Nabi. Maklum gak ada media sosial pak. Kalau sekarang tahu, Ustadz Irsyad yang mana ya orangnya? Nih fotonya nih gua kasih. Ya. Yang mana orangnya? Tuh. Kalau subuh tuh ada tuh, dibunderin. Iya, kata bini saya, foto subuh udah kayak Yasin ya, begitu. Ada bayang dikata ya. Format subuh udah kayak Yasin katanya. Kata bini saya, bukan kata saya ini mah. Ya kan? Pas bini saya baca, itu kayak Yasin ya gitu. Jadi kalau sekarang tuh tahu pak, yang mana ustadz, yang mana kiai, mana presiden kita, mana RT kita, mana Pak RW. Orang pada tahu. RT Majen yang mana orangnya? Bentar. Gua ada fotonya nih. Nih RT Majen nih fotonya nih. Ya. Oh ini yang ada kumisnya ya. Oh iya. Oh ini orangnya iya. Kalau dulu nggak tahu, hatta kepada Nabi Muhammad aja nggak tahu. Anak kecil itu wa huwa lam ya'rif annahun nabi. Dia nggak tahu di depannya tuh yang nanya, ma yubkika ayyuhas sabi. Kamu nangis kenapa nak? Itu nggak tahu dia yang nanya Nabi. Dia bilang begini, da'ani ayyuhar rajul. Udah deh pak, nggak usah hirawin saya. Bapak ke masjid aja deh. Bapak sholat aja deh. Nabi bilang, kenapa emang nangis nak? Kenapa nangis? Dia bilang akhirnya cerita juga dia. Fa inna abi mata fi ahdal gozawati ma'a Rasulillah. Begini pak, bapak saya mati kemarin belum lama bersama Nabi dalam peperangan. Nabi diamin dulu tuh pak. Nabi diamin. Ini akhlaknya Nabi. Kenapa kamu nangis? Yang lain pada, bapak saya habis mati. Bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, kemudian bersama Rasul wafat ketika peperangan. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi. Ini yang jadi masalah. Bapak saya meninggal dalam peperangan bersama Nabi, saya nggak jadi masalah pak. Saya senang kalau bapak saya itu mati dalam medan perang, mata murabita fi sabilillah. Tapi kata dia, wa tazawwajat bi ghairi abi. Ibu saya nikah lagi pak. Ibu saya nikah lagi. Jadi begitu, kalau orang udah meninggal dunia, ya, laki udah meninggal dunia, istri boleh nikah setelah masanya selesai, ya, masa idahnya selesai, ya. Kalau laki nggak ada masa idahnya pak, Kalau istri ada masa idahnya, menunggu. Ketika suami meninggal, dia nggak boleh langsung nikah, walaupun udah ada cadangan, ya, udah ada cadangan. Karena kan begitu banyak pak, luar biasa di media sosial. Udah punya cadangan, bini udah punya cadangan, laki udah punya cadangan. Tapi kalau suami nggak ada masa idah, Bapak misalnya, amit-amit, maaf, ini lagi cerita hadis ini. Kalau istri meninggal dunia, pagi sorenya bapak mau nikah lagi, boleh apa enggak? Boleh.
Boleh. Cuman kata orang beji, lu nggak punya otak, begitu. Bener ya Pak? Saya tanya sama Pak RT. Pak RT nih, Pak RT boleh gak Teh? Kira-kira kalau istri meninggal dunia, suami sore mau kawin lagi, boleh gak? Boleh. RT nggak ada yang nyaut, nggak berani Pak. Boleh. Laki nggak punya masa idah, boleh nikah. Tapi orang kan pada ngomong, nggak punya otak loh. Kuburan bini lu masih basah. Jangankan sore, 7 hari masih jadi omongan. 7 hari. Saya matiin dah. Saya punya jamaah. Itu habis 40 hari mau ngajak saya nikah. Hanya Bang Indra. Ngajak saya nikah. Dia mau nikah di Bekasi. Bininya udah meninggal 40 hari. Saya yang ceramah 40 hari. Saya tanya Pak, kira-kira boleh gak? Kok takut sih jawabnya Pak? Enggak, serius nih, ini mah hukum. Bininya 40 hari udah meninggal. Yang ceramah saya 40 hari nih. Di Kukusan, saya sebut deh tuh. Orangnya nggak saya sebut inisialnya namanya. Ya, takut jadi fitnah. Ya, kode etik nih. Ya, 40 hari, seminggu kemudian dia nelpon saya. Ustadz, mau ikut saya gak? Kemana? Ke Bekasi. Ngapain? Saya mau nikah. Kira-kira, kan menurut kacamata Bapak, boleh gak begitu Pak? Bini udah meninggal 40 hari, Bapak nikah lagi, boleh gak? Tapi ada yang telepon saya Pak. Ustadz, jangan dah. Jangan ngikut dah. Emang apa? Dia lagi berantem sama anaknya. Emang apa? Karena anaknya mau nikah. Tapi bapaknya duluan pengen nikah lagi. Masalah gak Pak kira-kira? Kira-kira masalah gak? Masalah Pak. Akhirnya saya mutusin gak ikut. Saya bilang Pak Hendra, saya gak jadi ikut. Ya, saya gak jadi ikut. 40 hari. Secara hukum boleh. Tidak ada masa idah. Bapak ngajarin istri jangan pakai dramatisir deh. Istri juga ajarin Pak, jangan pakai dramatisir. Jangan ya habis ya. Jangan pakai dramatisir, jangan pakai ngomong, ntar pokoknya kita sehidup semati ya. Ya, kalau bapak meninggal, bapak nggak boleh kawin lagi. Kalau mama juga meninggal, bapak nggak bakal kawin lagi. Jangan pakai ngomong gitu dah Pak. Jangan. Ikhlaskan, ridhoi. Kalau bapak udah meninggal, ma'akala fa'afna. Aula bisa fa'abla au a'ta faktana. Baju kita bukan punya kita. Harta kita direbutin orang. Harta bini kita bukan lagi punya kita. Boleh gak kalau istri kita nikah lagi Pak? Boleh, jangan didramatisir. Kadang dramatisir. Pokoknya kalau lu nikah lagi Pak, gua cekek lu, gua bangun dari kuburan. Ada tuh yang begitu tuh. Nih saya ajarin nih, ini mic mati nih, Kalau bisa matiin aja nih Pak. Ini saya ajarin. Kalau bapak udah kadong janji sama bini begitu, Ustadz, bini saya udah meninggal. Saya dulu udah janji, sehidup semati. Kalau bini saya meninggal, saya nggak bakal kawin lagi. Saya udah janji sehidup semati Ustadz. Saya nggak bakal kawin lagi. Bagaimana sekarang saya ada jodohnya, pengen nikah lagi. Gimana caranya Pak? Bayar kiparat. Tebus kiparat bapak 3 hari puasa. Kiparat janji. Karena kalau enggak kasih makan orang, bayar fidyah. Tuh, paham? Paham? Udah, jalanin. Yang udah terlanjur ngomong begitu, ya, Ustadz saya ada jodohnya, pengen nikah lagi. Istri saya udah meninggal, saya nggak mau jadi maksiat, saya nggak mau gandeng-gandeng dia, nggak mau Pak, nggak mau. Jangan salah Pak, biar udah tua 60 tahun, 60 tahun orang sekarang masih gagah Pak, ya 60. Pak Haji udah umur berapa Pak Haji? Mati Pak, mati nggak masalah. Umur berapa sekarang? 68, masih gagah Pak. Iya. 68, 70, banyak Pak. 80 tahun istrinya meninggal, kawin lagi banyak. Dia bilang, ya Rasul, ibu saya udah nikah lagi. Yang jadi masalah bukan bapak saya meninggal. Yang jadi masalah bukan ibu saya nikah lagi. Kata anak itu, Pak Akhodadari, rumah saya diambil sama bapak baru saya. Rumah saya diambil. Wa akalamali, harta saya juga diambil. Warisan saya diambil.
Kalau saya dapat santunan yatim, diambil duitnya sama bapak baru saya, sama bapak angkat saya, sama bapak tiri saya. Fasirtu kama tarani. Kamu lihat sekarang keadaan saya ya Rasul. Arian, ja'ian, jazinan, dalilan. Saya telanjang, nggak pakai baju. Saya terlantar, saya hina. Falamma ata yaumal ib ra'aitu sibyana yal'abun. Saya lihat, saya bukan nggak pengen main, saya nggak bisa main sama anak-anak. Fatashaddada huzni fabakit faqala, kata Nabi, amma tardo an akuna laka aban. Maukah kamu aku jadi bapakmu? Wa Aisyatu umman, Aisyah jadi ibumu. Itu baru anak ngeh. Kalau sudah Aisyah yang disebut, berarti yang di depan saya Rasulullah. Wa Aliyun amman, Ali jadi pamanmu. Wa Fatimatu ukhtan, Fatimah jadi saudaramu. Wal Hasan wal Husaini ikhwatan, Hasan Husain jadi saudaramu. Mau gak? Maka kata anak itu, akaifa la ardo ya Rasulullah. Baru dia sadar bahwa yang di hadapannya adalah ya Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana kalau saya nggak senang? Saya pasti senang kalau kau jadi bapakku. Jadi begitu. Kau jadi bapakku. Bahkan Nabi, kemudian Nabi nggak jadi berangkat sholat Id. Nabi tunda berangkat sholat Id. Wa tawajjaha bihi ila darihi. Nabi ajak anak itu ke rumahnya. Nah, nih. Fa'at amahu, makan. Wa albasu libasal Id. Fatimah, Aisyah kasih pakaian Id sebagaimana anak yang lain pakai pakaian. Kasih makanan, pegang makanan sebagaimana anak itu makan, anak yang lain makan. Fa kharaja yal'abu ma'as sibyan. Biarkan ini anak main-main bersama anak yang lain. Kuntu waqifan bainal ana tabki. Anak yang lain bilang, wahai anak, wahai teman, tadi kau nangis, wa ma yudhik, sekarang kamu tertawa. Kenapa? Kamu tadi telanjang, sekarang pakai baju. Kamu tadi nggak punya makanan, sekarang kamu gembira megang makanan. Apa kata anak itu? Faqala kuntu ja'ian fasyabi'an. Tadi saya lapar, sekarang saya sudah kenyang. Wa kuntu ariyan fakusit. Tadi saya kau lihat nggak pakai baju, wahai temanku, sekarang saya sudah pakai baju. Wa kuntu bighairi abi fa asbaha Rasulullah abi. Tadi saya nggak punya bapak, sekarang saya sudah punya bapak, yaitu ayah saya Rasulullah. Wa Aisyah ummi, Aisyah ibuku. Wa Fatimah ummi, Fatimah saudaraku. Wa Aliyun ammi, Ali jadi pamanku. Hasan Husain jadi saudaraku. Faqala lahu sibyan, anak yang lain pada ngiri. Kata anak yang lain, ya laita aba ana matu fi ahdal gozawati ma'a Rasulillah. Senang banget kamu seandainya bapakku juga mati dalam peperangan bersama Rasulullah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang kemarin habis nyantunin yatim, bukan hanya 10 Muharram dia jadi anak kita, tapi seterusnya dia tetap jadi anak kita walaupun kita tidak menikahi ibunya. Luar biasa yang begitu. Nggak nikahin ibunya. Kadang-kadang pengen nikahin ibunya juga. Ya, ada gak yang berani kayak Nabi, Pak? Ada gak? Dia bilang, mau gak kamu jadi anak saya? Kira-kira berani gak besok ngomong begitu? Agak dah. Ada gak yang kemarin santunan, mau gak kamu jadi anak saya? Bininya ngikut, dikemplang pakai centong sayur, Pak. Lah, lagu-laguan buat gua aja kurang. Aduh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon ridho, mohon maaf lebih 6 menit. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin.